Kerusuhan ini terjadi Rabu siang kemarin, berawal dari aksi protes puluhan peserta yang gagal lolos ujian CPNS. Pihak kepolisian Resort Bovendigul telah mengamankan para pelaku dan provokator dalam aksi pembakaran tersebut. Saat ini situasi sudah kondusif dan polisi terus menyiagakan personilnya untuk mengantisipasi adanya rusuh lanjutan. Saat ini situasi sudah kondusif dan polisi terus menyiagakan personilnya untuk mengantisipasi adanya rusuh lanjutan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas pagi hari ini, ada baiknya kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, sebuah mobil minibus ringsek dan 2 penumpangnya terluka setelah menabrak truk pengangkut besi baja di ruas tol Desari Sawangan, Depok, Jawa Barat. Batang-batang besar besi baja berserakan di jalan tol, sebagian menimpa mobil minibus hingga membuatnya rusak parah. Kecelakaan berawal ketika sopir minibus diduga tidak bisa mengendalikan kendaraan. Akibatnya mobil menghantam bagian belakang truk. Kerasnya benturan membuat truk terguling dan muatan besi baja menimpa mobil minibus. Kendaraan sini berjalan bersamaan dari arah utara ke selatan. Namun pas di TKP, kendaraan yang kedua diperkirakan pengemudi kurang bisa menguasai kendaraan sehingga menabrak bagian belakang truk yang bermuatan besi beton ini. Sementara untuk korban luka berat masih kita evakuasi, kita bawa ke rumah sakit Fatmawati. Proses evakuasi memicu antrian panjang kendaraan di jalan tol arah Sawangan, Depok. Petugas kemudian melarikan kedua korban yang terluka untuk dirawat di rumah sakit Fatmawati. Sementara itu pemirsa, sebuah kapal nelayan terbakar saat sedang dalam pelayaran di Kabupaten Indragiri, Hilir Riau. KM Mutiara ini berangkat dari Tanjung Balai, Karimun, Kepulauan Riau menuju Kuala Tungkal, Jambi sore kemarin. Namun saat melintas di perairan Tanjung Bakung, Indragiri Hilir, kapal tiba-tiba terbakar. Belum diketahui mengapa api tiba-tiba melahap kapal tersebut. Saat tim SAR dan pemadam kebakaran mencoba memadamkan api, cuaca memburuk. Angin yang berhembus sangat kencang membuat petugas pemadam kebakaran menyerah. 2 ABK mengalami luka bakar 30%, sedangkan 3 lainnya selamat. ABK yang mengalami luka bakar kemudian dirujuk ke Kuala Tungkal, Jambi. Sementara kerugian harta benda ditaksir sekitar 400 juta rupiah. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa, seorang ibu yang sedang menggendong anaknya di Cianjur, Jawa Barat, nekat mencuri uang di salah satu toko makanan. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas. Dari rekaman kamera pengawas toko makanan di Jalan Arwinda, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat, terlihat seorang ibu sambil menggendong anaknya masuk ke toko. Kemudian pelaku dengan cepat menuju meja kasir dan mencuri uang senilai 2 juta rupiah. Usai melakukan pencurian, pelaku langsung melarikan diri. Pelaku memanfaatkan situasi toko yang sedang sepi di waktu karyawan toko tengah sholat. Karyawan toko baru menyadari uang hasil penjualan hilang saat mengetahui laci kasir sudah terbuka. Karyawan toko langsung mengejar pelaku namun tidak ditemukan.
Sementara itu, kasus pencurian ini sudah dilaporkan ke Polsek Karangtengah. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas dan meminta keterangan saksi. Pemirsa, anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Demokrat Mahmud Jawa siap menjalani proses hukum atas laporan dugaan pelecehan seksual terhadap seorang SPG rokok beberapa waktu lalu. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Mahmud Jawa dengan Sales Promotion Girl SPG Rokok terus bergulir. Anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat itu siap menghadapi proses hukum setelah korban berinisial II melaporkan dugaan tindakan asusila itu ke Polresta Cirebon. Saat ditemui di kediamannya, Mahmud Jawa juga sudah melaporkan akun media sosial yang telah memfitnahnya. Mahmud menegaskan bahwa laporan dugaan pelecehan seksual tersebut merupakan urusan pribadi, tidak terkait dengan partai politik yang diwakilinya. Dalam akun tersebut, Mahmud Jawa yang memakai atribut Partai Demokrat dituding melakukan pelecehan kepada seorang SPG rokok. Korban berusia 27 tahun itu mengaku dilecehkan secara fisik dan verbal saat menawarkan produk rokok elektrik di ruang fraksi Partai Demokrat. Namun, politisi Partai Demokrat itu membantah tuduhan di akun media sosial X tersebut. Yang ramai ini kan sebetulnya saya tahu dari ada akun, itu juga saya tahu dari temen yang orang deteksi itu masih tahu, Mas Jawa ini ada berita kayak gini gitu. Apa? Saya nggak ngerti soal medsos. Jadi ternyata ada sebuah akun yang menyebarkan tentang berita yang sebagaimana rame kayak gitu. Nah, jadi kita melakukan sama orang yang laporannya nggak tahu, jadi dari akun itulah kita melakukan ada satu akun yang menyebarkan tentang. Sebelumnya, Mahmud Jawa memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPRD untuk memberikan klarifikasi atas kasus yang menimpanya. Badan Kehormatan DPRD akan menunggu langkah selanjutnya dari pihak pelapor atau korban untuk mengajukan aduan resmi ke BK DPRD Kabupaten Cirebon. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Puluhan ekor anak ular kobra berhasil dievakuasi tim UPT Damkar Pos Merdeka Kota Depok di sebuah rumah kosong yang berlokasi di Jalan Kahayan Ujung Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Kepala Seksi Penyelamatan Damkar Kota Depok, Tesi Haryati, menghimbau kepada masyarakat segera melaporkan jika menemukan ular atau Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, seorang perempuan mengamuk usai ditegur lantaran diduga merekam diam-diam saat pemutaran sebuah film di salah satu bioskop di Jakarta. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Sembarang aja ngomong gitu sama gue, pembajakan yang mana? Inilah momen ketika seorang pria yang diketahui bernama Akbar beradu mulut dengan seorang perempuan ketika berada di dalam bioskop. Boleh atau enggak? Boleh, kenapa? Kecuali itu kan dari awal sampai akhir. Yakin ya, yakin boleh ya. Ayo Lo sekarang. kenapa? Lo kenapa? Sekarang Lo kita kenapa ngatain pembajakan? sekarang kita minta Lo CCTV-nya. ngapain ngatain pembajakan sama gue? Buktinya mana? Lah iya, nggak boleh ngerekam di dalam bioskop. Tapi lo salah kalau gitu. Buktinya mana? Kalau dari awal sampai akhir itu pembajakan gitu ya. Dengar, kita ngerekam area doang, bukannya ngerekam. Tahu Loh, lah. emang nggak boleh ngerekam adegan film di bioskop. Gue nggak rekam. Tahu lah. Ini area doang, emang nggak boleh ngerekam area ini. Semua orang itu melakukan. Semua orang melakukan. Mas, tadi Mas emang ngerekam di bioskop? Enggak kan? Enggak semua. Ya semua Nggak orang boleh. ngerekam. Gue lihat. Ngerekam di bioskop boleh nggak? Ada yang ngerekam. Nggak boleh.
Pemicu keributan ini terjadi karena Akbar memergoki perempuan tersebut sedang merekam adegan film dalam bioskop. Video ini lo nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Ada adegannya, adegan film. Lu orang apa lu, ah? Ngerti apa lu? Dasar hukumnya punya kan lo? Jangan ngomong. Dari mana? Taunya dari mana? Kalau nggak boleh, taunya dari mana? Dari mana ya, tau nggak Leo? Sebelum film bioskop ditulis kan ya, ada kan ya. Lo punya dasar hukumnya, tau nggak? Orang juga banyak kali video-video yang cuma sepintas-pintas doang. Adu mulut kembali terjadi ketika rekan pria yang bersama perempuan tersebut ikut membela. Tak hanya itu saja, perempuan tersebut tetap bersikeras bahwa perbuatannya tidak melanggar hukum. Aksi keributan kemudian berlanjut sampai luar bioskop, hingga karyawan bioskop berusaha melerai keributan yang terjadi. Dalam rekaman video yang dibagikan Akbar, dirinya juga menunjukkan bagian bawah dari celana panjangnya yang terkena bekas ludah dari perempuan tersebut karena kesal ditegur. Selain menjadi perhatian pengunjung bioskop lainnya, peristiwa ini mendapat atensi dari sutradara Joko Anwar. Dia menegaskan kalau perbuatan merekam di dalam bioskop saat film diputar adalah tindakan melanggar hukum. Pemirsa, Agus penyandang disabilitas tersangka dugaan pelecehan seksual kemarin menjalani rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Lebih dari 40 adegan diperlihatkan tersangka Agus yang disaksikan tim jaksa dan diawasi Komisi Kepolisian Nasional. Proses rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka penyandang disabilitas Agus digelar di 3 lokasi pada hari Rabu. Lokasi pertama adalah Taman Udayana, tepatnya di sisi utara teras Udayana. Lalu homestay atau penginapan tempat Agus melakukan aksinya terhadap korban. Lokasi selanjutnya, kawasan Islamic Center yang menjadi lokasi terakhir Agus diantar usai dari penginapan. Lebih dari 45 adegan dipraktekkan tersangka Agus di hadapan para penyidik dan tim jaksa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Rekonstruksi sendiri atas arahan jaksa penuntut umum untuk memperjelas kronologi kejadian dan memastikan kesesuaian keterangan para korban dan saksi. Polisi menegaskan bahwa rekonstruksi ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti untuk proses hukum lanjutan. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan, kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Kuasa hukum tersangka, pendamping korban, serta tim jaksa penuntut umum serta Kompolnas hadir dalam rekonstruksi ini. Kompolnas mengawasi penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan, serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, termasuk korban dan pelaku dengan kebutuhan khusus. Sebanyak 15 orang perempuan menjadi korban dan telah melapor ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB. Jumlah tersebut bertambah dari jumlah sebelumnya 13 orang. Pemirsa, menjelang pergantian tahun 2024 ke tahun 2025, ramai soal kasus atau peristiwa yang di dalamnya melibatkan nama Agus. Uniknya, semuanya selalu menjadi pusat perhatian dan berawal dari viral di media sosial. Awalnya ramai peristiwa yang melibatkan nama Agus dimulai dari kasus Agus Salim. Agus Salim diketahui viral gegara dirinya disiram air keras oleh rekan kerja dan berakhir matanya rusak pada 1 September 2024 lalu. Kisahnya pun viral di media sosial hingga membuat seorang YouTuber bernama Pratiwi Novianti alias Teh Novi berinisiatif menggalang dana untuk Agus Salim.
Novi kemudian mendapat dukungan dari Denny Sumargo yang juga seorang YouTuber. Dari penggalangan dana itu terkumpul uang sebesar 1,5 miliar. Sayangnya, uang tersebut malah digunakan Agus dengan tidak semestinya, yang berimbas ramai hingga para donatur minta dikembalikan. Kasus ini viral dan merembet kemana-mana sampai akhirnya ditengahi oleh Kemensos. Selanjutnya ada Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung, seorang penyandang disabilitas. Pria asal Nusa Tenggara Barat ini belakangan ramai dibicarakan setelah diduga melakukan pelecehan seksual kepada belasan korbannya. Agus Buntung dalam kesempatan lain terus membantah dirinya melakukan pelecehan seksual. Menurutnya hal tersebut tidak mungkin terjadi mengingat keterbatasan kondisi fisiknya. Namun usai dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh Polda NTB, Agus akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelecehan seksual terhadap 15 korban termasuk anak di bawah umur. Berdasarkan informasi dari kepolisian, Agus menggunakan manipulasi emosional dan ancaman psikologis untuk memaksa korban menuruti keinginannya. Tindakan ini menimbulkan kemarahan publik, terutama setelah beberapa bukti berupa rekaman video dan suara terungkap. Tidak. Setengah percaya, sedikit percaya. Itu pikiranmu sekarang. Terakhir ada Agus Rahmat Hidayat, seorang mantan satpam kantor pajak Kota Bumi, Lampung Utara, Lampung, yang nekat membakar kantor tempatnya pernah bekerja dikarenakan sakit hati terkena PHK atau dipecat pada bulan lalu. Insiden yang terjadi pada Sabtu 7 Desember 2024 lalu mengakibatkan kerugian mencapai 500 juta rupiah. Pemirsa, kita beralih ke berita lainnya. Seorang ibu muda di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penyiraman air keras. Terduga pelaku adalah teman suami yang pernah dekat dengan korban. Di Jalan Perjuangan Teluk Pucung, Bekasi Utara ini, disinilah Farah Rizka Husnul Khotimah menjadi korban penyiraman air keras pada Sabtu lalu. Korban yang sedang mendorong motor mogok bersama suami dihampiri pelaku yang langsung melakukan penyiraman. Menurut korban, terduga pelaku adalah teman suaminya. Teman suami juga. Teman suami juga ya, berarti saling kenal lah ya? Saling kenal. Akrab Mbak ya? Iya. Itu apa kira-kira tuh Mbak ya? Itu marah, kesel. Sakit hati kayaknya. Sakit hati. Sakit hati pernah dekat pas lagi renggang sama suami, pernah dekat sama dia. Terus mungkin sakit hati atau apa, diajak ketemu saya nggak pernah mau. Hasil penyelidikan Polsek Bekasi Utara juga membenarkan terduga pelaku dan korban saling mengenal. Polisi telah mengantongi identitasnya dan tengah memburu terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan itu tidak ada sedikit pun itu teror gitu ya. Teror tidak ada, yaitu hanya penyiraman itu mungkin diduga motifnya ya dia pernah kenal dengan wanita itu, ya terduga sedang kita dalami, ya mudah-mudahan dalam waktu dekat anggota serse kita di bawah pimpinan Pak Kantor Reskrim bisa menangkap pelakunya. Korban yang menderita luka bakar 60% masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pemirsa, kita beralih ke berita politik. Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo masih belum menentukan akan bergabung dengan partai politik atau tidak. Tawaran untuk Jokowi pun datang dari beberapa partai politik usai dinyatakan bukan lagi kader PDIP. Namun pertemuan Jokowi dengan Ahmad Muzani seakan memberi sinyal Jokowi akan bergabung dengan Partai Gerindra. Teka-teki kemana arah politik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo akan berlabuh masih belum bisa ditebak. Jokowi hingga kini masih belum secara tegas menyatakan akan bergabung dengan partai politik atau tetap berada di luar. Secara singkat, Jokowi hanya menyatakan sebagai partai perorangan saat dinyatakan bukan lagi kader PDIP. Namun beberapa hari lalu Jokowi menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kediamannya di Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.
Jokowi menyatakan hanya berbincang ringan seputar politik dan ekonomi. Partai Gerindra berbicara mengenai segala hal, tapi yang ringan-ringan, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik, tapi kita patut bersyukur bahwa kondisi politik dan ekonomi negara kita sangat baik. Kunjungan Ahmad Muzani juga sekaligus mengundang Jokowi untuk menghadiri Kongres Partai Gerindra pada Februari 2025. Ahmad Muzani menyatakan Partai Gerindra adalah partai terbuka apabila Jokowi ingin bergabung, merupakan sebuah kehormatan. Bagi kami, untuk orang sekaliber Pak Jokowi yang mantan presiden 10 tahun de periode, yang memiliki ketokohan dan pengaruh yang begitu besar, tentu saja jika beliau bersedia bergabung, bagi kami adalah kehormatan yang amat besar. Dan itu adalah kekuatan kehormatan yang amat besar, dan kami dan seluruh keluarga besar Partai Gerindra merasa mendapat kehormatan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi mendapat tawaran dari sejumlah partai politik untuk bergabung. Selain Gerindra, ada juga Partai Golkar yang sudah mengulurkan tangan siap menerima Jokowi jika ingin bergabung. Pemirsa, di film terbarunya Rizky Bilar digandeng Tobali Film dalam karya sinema berjudul Amin Tanpa Iman, bergenre drama komedi. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan pagi kita hari ini. Saya Aiza Aryat beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Membuat saya menangis gitu karena Lesti Kejora terharu bukan karena Rizky Bilar, tapi karena naskah film Amin Tanpa Iman yang diproduksi oleh Tobali Film membuat dirinya sempat menangis. Walau film yang dibintangi suaminya itu bergenre drama komedi, tapi inti ceritanya adalah lika-liku kehidupan berat yang dialami dua anak kembar Siam. Banyaknya bullying dan celaan si kembar hadapi dengan ikhlas. Beruntung mereka punya geng yang menghibur di tempat kerjanya. Luar biasa menurut saya karena cerita tentang kehidupan, bagaimana Amin Tanpa Iman ini menjalani kehidupan yang nyata, membuat hati saya tersentuh dengan membaca cerita itu. Semoga film ini bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat Indonesia. Disutradarai oleh Ismail Basdet dan dibintangi oleh Rizky Bilar, Susan Sameh, Adul, Martino Leo, serta sederet komedian. Film Amin Tanpa Iman dalam tahap syuting dan rencananya akan tayang di pertengahan tahun 2025.